DPRD Bandar Lampung mengajukan 283 usulan pembangunan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung di tahun 2026. Hal ini disampaikan Wakil Ketua 2 DPRD Bandar Lampung Afrizal dalam rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun 2024 dan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2025 hingga 2029, Kamis 17 April 2025. Kebangsaan Indonesia hari ini dimohon berdiri. Berdasarkan catatan yang diterima dari desa Dewan yang hadir pada tahun hari ini ada 32 orang anggota Dewan. Dengan demikian, maka sesuai peraturan tidak ada penyerahan dokumen dari wali kota tahun 2004 dan rencana awal RPJMD tahun 2005. Maka sesuai rekomendasi badan musyawarah pembahasan terhadap RKPD akan dilaksanakan oleh panitia dan melaporkan hasil kerjanya pada paripurna tanggal 12 Mei 2005. Sedangkan pembahasan terhadap rencana awal RKPD tahun 2005-2009 akan dilaksanakan oleh komisi-komisi sesuai bidang tugas. Tidak pokok karena kita khususnya umat muslim baru saja mengatakan hari kemenangan. Untuk itu diizinkan pada kesempatan yang baik ini Usia keluar dan kesehatan. Saudara keimanan yang mengaktifkan telepon salut. Slogan siap siapa. Hari ini Berdasarkan catatan yang diterima dari desa Dewan yang hadir pada tahun hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi tidak pokok karena kita khususnya umat muslim. Untuk itu diizinkan pada akan memberi anggaran selama 1 tahun anggaran kepada BKD Kalimantan 3 bulan setelah tahun anggaran terakhir. Kita dalam surat yang kedua tahun 2025-2029 yang merupakan permohonan naskah dengan memperhatikan visi
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini terlampir kami sampaikan rancangan awal RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2025-2029 untuk dapat dibahas dan memperoleh kesepakatan bersama. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya. Paripurna Dewan yang terhormat. Selanjutnya, Afrizal mengatakan, dirumuskan daftaran permasalahan pembangunan yang disahkan oleh pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD menyepakati pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bandar Lampung tahun 2026 sebanyak 284 usulan. umat muslim baru saja menyatakan hari kemenangan. Untuk itu, izinkan pada kesempatan yang baik ini yakni bidang infrastruktur sebanyak 214 usulan, bidang pendidikan 12, bidang kesehatan 9, bidang ekonomi 21, sosial 11, bidang lain-lain 16. Adapun secara keseluruhan, terdapat lampiran 1 dan 2, 3, tidak terpisahkan dari keputusan pimpinan. agenda pokok karena kita khususnya umat muslim. Untuk itu izinkan pada akan memberikan selama 1 tahun anggaran kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran terakhir. Paripurna Dewan yang terhormat. Selanjutnya, berdasarkan peraturan anggaran bermaaf dan menyusun rancangan pokok-pokok usulan DPRD yang bersumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda pokok karena kita khususnya umat muslim baru saja menyatakan hari kemenangan. Untuk itu izinkan pada kesempatan yang baik ini Mengawali laporan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung telah menyepakati pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bandar Lampung tahun 2026 sebanyak 284 dengan rincian sebagai berikut. Dapil 1 sebanyak 40 usulan oke, Dapil 2 sebanyak 40, Dapil 3 sebanyak 48 usulan oke,
Dapil 4 sebanyak 43 usulan pokok, Dapil 5 sebanyak 50 usulan pokok, Dapil 6 sebanyak 61 usulan pokok. Dengan daftar klarifikasi permasalahan pembangunan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Baru Lampung sebagai berikut. 1. Bidang infrastruktur sebanyak 214 usulan. Bidang pendidikan sebanyak 12 usulan. Bidang kesehatan sebanyak 9 usulan. Bidang ekonomi sebanyak 21 usulan. Bidang sosial sebanyak 11 usulan. Bidang lain-lain sebanyak 16 usulan. Adapun secara keseluruhan terdapat pada lampiran 1 dan 2 serta lampiran 3 merupakan salah satu kesatuan tidak terpisahkan dari keputusan pimpinan. Paripurna Dewan yang kami hormati, demikian keputusan pimpinan DPRD Kota Lampung tahun 2026 yang telah Menanggapi hal ini, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan, RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2025 hingga 2029. Menurutnya, penyampaian rancangan awal RPJMD tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan kesepakatan awal terkait visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Serta kesepakatan terkait komitmen dalam penyelesaian RPJMD sebagaimana diatur dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD. Bunda Eva mengungkapkan, dalam RPJMD visi yang digunakan adalah pembangunan daerah Kota Bandar Lampung tahun 2025 hingga 2029 yakni Bandar Lampung sehat, cerdas, beriman, berbudaya, nyaman, unggul berdaya saing berbasis ekonomi untuk kemakmuran rakyat. Sementara untuk mewujudkan visi tersebut, pihaknya telah memiliki misi yakni 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat. 2. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial. 3. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 4. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius. 5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi. 6. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan. Selama 1 tahun anggaran kepada DPRD, kami lambat 3 bulan setelah tahun anggaran terakhir. Paripurna Dewan yang hormat. Selanjutnya, berdasarkan peraturan jalan menelaah dan menyusun rancangan pokok-pokok pikiran DPRD yang bersumber dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita khususnya umat muslim baru saja menyatakan hari kemenangan. Untuk itu diberikan pada kesempatan yang baik ini. Selanjutnya untuk pembangunan yang mengaktifkan telepon seluler. Slogan sinyal siap.
Bunda Eva mengatakan, saat ini Pemkot Istiqomah memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kalau rezeki Allah yang ngatur, kalau berupaya dengan baik, secara berkala semua bisa berjalan. Perihal usulan yang disampaikan DPRD, Bunda Eva mengungkapkan, seluruh usulan yang disampaikan oleh DPRD baik. Pada kesempatan ini masih dalam suara yang bahagia. Mari kita juga berdoa semoga apa yang kita harapkan oleh pemerintahan yang terbaik untuk kita semua. Saudara pimpinan dan juga para dewan yang dan hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa LKPD yang kami sampaikan pada bulan Maret tahun 2025 yang lalu dalam rangka memenuhi amanah konstitusi serta ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana LKPJ ini melambangkan proses hasil kerja pemerintahan yang juga merefleksikan akuntabilitas bersama antara kelembagaan pemerintahan daerah dan juga DPRD. Penyusunan LKPJ Kabupaten Lampung tahun 2024 keperluan kepada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan teknis penyusunan LKPJ berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah daerah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Saudara pimpinan dan juga para anggota dewan dan hadirin yang saya hormati, dalam LKPJ Kabupaten Lampung tahun 2024 ini disajikan realisasi kinerja program dan juga kegiatan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan juga pembangunan daerah yang rencanaan tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah LKPD Kabupaten Lampung tahun anggaran 2024 yang merupakan penjabaran tahun keempat dari rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2021-2026. Adapun misi pembangunan daerah Kota Bandar Lampung tahun 2025-2027 adalah Bandar Lampung sehat, cerdas, beriman, berbudaya nyaman, budaya saing berbasis ekonomi untuk kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang ditetapkan adalah: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan juga kesehatan masyarakat. 2. Meningkatkan daya dukung infrastruktur bagi masyarakat untuk mendukung pengembangan ekonomi dan juga pelayanan sosial. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, mengembangkan masyarakat agar budaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius. 5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah yang baik, bersih, orientasi kemitraan dengan masyarakat dan juga dunia usaha, mewujudkan kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, bertanggung jawab untuk mendukung investasi. Yang keenam, mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi lingkungan masyarakat dan juga ekosistem lingkungan perkotaan. Saudara pimpinan dan juga anggota dewan dan hadirin yang saya hormati, kami menyadari bahwa apapun yang dilaksanakan selama tahun 2024 terus dapat dipenuhi. Harapan semua pihak serta dapat memenuhi dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang seiring perubahan global yang bergerak maju dan dinamis. Namun demikian yang bisa saya sampaikan, kami dengan harapan bahwa dengan kita berkolaborasi, harapan kita kepada Lampung terus maju untuk ekonomi dengan baik dan juga kesejahteraan dari pembangunan juga akan lebih baik lagi. Demikian hal tersebut justru menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan prestasi kerja dan melakukan berbagai inovasi untuk memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kami mohon dukungan dari mitra kerja kami di DPR, seluruh elemen masyarakat dan juga stakeholder yang terkait untuk terus berkolaborasi bersinergi mendukung kemajuan Kota Bandar Lampung yang kita cintai.
Saudara pimpinan dan juga anggota dewan yang hadirin yang saya hormati, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pimpinan dan juga anggota DPR Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung, pimpinan organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, insan pers, seluruh elemen masyarakat Kota Bandar Lampung, jajaran perangkat daerah Kota Bandar Lampung, camat dan lurah, serta seluruh pimpinan instansi vertikal atas dukungan dan kerjasama selama ini. Kemajuan dan keberhasilan Kota Bandar Lampung dicapai. Ini merupakan hasil karya dan hasil kerja keras kita bersama. Semoga kita akan tetap berkomitmen untuk mewujudkan Kota Bandar Lampung menjadi kota humanis, maju, dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Dan sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Ketua Fraksi PKS DPRD Bandar Lampung, Agus Widodo, menyerukan untuk mendukung dan membela Palestina. Seruan ini ditujukan kepada Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana dan Wakil Wali Kota Dedi Amarullah. Juga untuk pimpinan dan anggota DPRD serta warga Kota Bandar Lampung. Agus menyampaikan sejak 7 Oktober 2023 sampai saat ini, lebih dari 50.900 rakyat Palestina meninggal dunia. Sebagian besar anak-anak, perempuan, dan orang tua. Karena itu, Agus mengajak semua pihak mendukung kemerdekaan Palestina sebagaimana amanat UUD 1945. Bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Selain itu, Agus menyerukan untuk memboikot produk-produk yang berafiliasi kepada Zionis Israel laknatullah. Juga meminta semua imam masjid dan musala di Bandar Lampung untuk mendoakan rakyat Palestina dan membacakan kunut nazilah di setiap sholat 5 waktu. Terakhir, ia mengajak seluruh warga Bandar Lampung untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina. Seruan ini disambut baik oleh Eva dan semua yang hadir di sidang paripurna di DPRD Bandar Lampung tersebut. Eva dalam kesempatan ini juga menyampaikan secara langsung bahwa Pemkot akan memberikan bantuan 100 juta rupiah untuk Palestina. Saya meminta kepada wali kota, wakil wali kota, pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Bandar Lampung dan seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung sebagai bentuk dukungan kita terhadap rakyat Palestina. Mari kita boikot produk-produk yang berafiliasi pada Zionis Israel laknatullah di Kota Bandar Lampung ini. Yang ketiga, saya meminta kepada seluruh imam masjid dan mushola di Kota Bandar Lampung untuk kita mendoakan rakyat Palestina, untuk kita membacakan kunut nazilah di setiap sholat 5 waktu kita serta arahan dari Pakuan Internasional. Yang keempat, saya mengajak kepada wali kota Bandar Lampung, wakil wali kota, pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Bandar Lampung dan seluruh warga Kota Bandar Lampung untuk kita menggalang bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina dan sebagai bentuk dukungan dan perjuangan kita, pembelaan kita terhadap rakyat Palestina. Dengan program ini, saya minta kepada seluruh peserta sidang paripurna pada siang hari untuk kita berdiri dan ketika nanti saya menyampaikan Palestina merdeka, saya mohon dengan hormat kita kemanakan takbir sebagai wujud dukungan dan perjuangan kita terhadap rakyat Palestina. Palestina, Palestina merdeka.
bangsa berdoa pada waktu dan orang itu bisa dewa kepada kita suatu dua mengawali laporan ini maka kita panjatkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala cara berdoa dan menuju pandangan pokok-pokok sila DPRD yang bersumber dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPRD Kabupaten Lampung yang terhormat Bapak Afrizal Basri. Selanjutnya penyerahan secara Selanjutnya penyerahan dokumen pokok pimpinan DPRD tahun 2020-2026 dari pimpinan DPRD kepada Ibu Wali Kota. Setelah kita menjabarkan visi dan misi tadi Bunda, tantangan terbesar kita apa sih Bunda? Apalagi kan DPR sudah mau merapatkan semuanya ya. Mudah-mudahan kalau semua sudah disahkan, kita semua bogas. Karena kemarin kan musim hujan, ya tadi pernyataan dari teman-teman juga ada beberapa yang diberikan ke kita. Insya Allah cuaca baik, semuanya bisa terrealisasi. Mohon doa juga teman-teman semuanya. Ya. Bunda, di tengah ekonomi global yang sedang tidak menentu, Bunda, bagaimana strategi Pemkot untuk menstabilkan ekonomi dalam kota? Kita yang penting sekarang ini kita istiqomah khususnya untuk pemerintah, terutama memberikan semua yang terbaik pelayanan. Kalau yang namanya rezeki kan semua Allah yang ngatur, ya semua Allah yang ngatur. Dan insya Allah kalau kita berupaya dengan baik, pasti secara bertahap yang terbaik untuk Kota Bani Lampung. Karena bukan kota saja, tapi semuanya. Tapi kita berdoa mudah-mudahan, ya. Oke. Tim Liputan Rilis IDTV melaporkan. Menyampaikan bahwa hari ini kita akan melakukan selanjutnya